wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Fatan Ansori, SHMH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kami hormati Bapak Saprudin SHLLM selaku pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Riswandi SHMH selaku Ketua Pelaksana acara seminar hukum kita pada hari ini, serta para peserta dan tamu undangan yang telah bersedia berhadir di acara kita pada hari ini, yaitu seminar hukum dengan tema dinamika perkembangan hukum ketenagakerjaan mengenai pengupahan di Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita semua dapat berhadir di acara seminar kita pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau pada hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, penyampaian materi. Keenam, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup sekaligus foto bersama. Untuk membuka acara seminar hukum kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Natasha Naila. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Riswandi, SHMH, selaku Ketua Pelaksana acara seminar hukum kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Puji syukur yang terhormat sebentar ya. Terhormat kepada tamu kita dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, para pengantar saya, sahabat saya dan saudara saya, Bapak Dr. Saprudin SHLM,
Yang terhormat dekan yang hari ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bapak Patan Ansari Syahima. Yang terhormat Ibu Okta sebagai moderator kita pada hari ini. Kemudian para mahasiswa panitia yang Bapak sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir di sini di kegiatan seminar akademik yang hari ini akan mengangkat tema tentang masalah pengupahan. Alhamdulillah hari ini kita akan dihadiri oleh salah satu anggota pengupahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Syafruddin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat beliau mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Saya panitia selaku ketua panitia pelaksana dan bagian Pusdiklat Uniska MAPB dan Nasib adalah salah satu kegiatan atau salah satu hal yang nanti akan bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Salah satunya adalah pendidikan seminar. Kita berkomitmen untuk selalu kontinu berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Karena dari sisi kuantitas kita sudah menduduki ranking pertama untuk penerimaan mahasiswa baru di FH, dan jumlah lulusan kita merupakan salah satu lulusan terbanyak dari perguruan tinggi dan prodi-prodi yang ada di Uniska pada khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya. Namun begitu, tantangan yang paling besar yang harus kita hadapi adalah bagian peningkatan kualitas itu, sehingga tidak hanya kuantitas yang akan kita pentingkan, tapi mutu yang akan kita jaga. Nah, oleh karena itu salah satu yang akan kita laksanakan hari ini adalah kegiatan seminar yang pada hari ini kita dihadiri oleh seorang pakar di bidangnya. Beliau paham sekali dalam masalah ini karena beliau juga konsen dalam bidang perburuhan. Secara personal saya tahu bagaimana beliau mengerti, dan hari ini beliau akan memberikan paparan terkait materi yang akan disampaikan. Karena sekali lagi masalah ketenaga kerjaan yang harus kita angkat pada hari ini adalah masalah krusial. Pada dimensi ekonomi ada problem di antara kedua pihak yang disebut dengan pengusaha dan pekerja. Pengusaha adalah orang yang memberikan pekerjaan, tentu saja dengan motif ekonomi yang paling umum, yaitu pendapatan yang sebesar-besarnya dan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Sementara buruh atau pekerja itu sebaliknya. Namun dengan adanya ketentuan undang-undang yang ada, salah satunya Undang-Undang 13, kemudian diperbaharui lagi Undang-Undang 11 dan PP yang terbaru, saya lupa nomor berapa, ini menunjukkan bahwa masalah-masalah itu belum selesai di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan lebih ke konsep kepada masalah pengupahan. Nah, mahasiswa sekalian, sebagai ketua pelaksana hari ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada jajaran dekanat yang hari ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bapak Patan Ansari. Terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Syafruddin yang meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Universitas Lampung untuk menyempatkan hadir di sini untuk memberikan materi. Dan saya harap kepada mahasiswa sekalian untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Dan saya juga panitia pelaksana juga mengucapkan banyak permohonan maaf apabila nanti dalam pelaksanaan ini juga ada hal-hal atau sesuatu yang kurang berkenan di hati peserta sekalian. Dan mudah-mudahan ini sebagai langkah maju untuk kawan-kawan kita mahasiswa Fakultas Hukum Uniska pada khususnya dan fakultas-fakultas lain pada umumnya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan dan mutu mahasiswa kita untuk bersaing di dalam khususnya di dalam dunia kerja. Terima kasih, mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga sekali untuk bisa berada di sini di hadapan kalian, dan mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan kita nanti untuk menjadi lebih baik lagi. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Iwan Riswandi, SHMH, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Fatan Ansori, SHMH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Safruddin SHLM, yang kami hormati Ketua Pelaksana acara seminar hukum pada hari ini Bapak Dr. Iwan Riswandi SHMH, yang kami hormati moderator dalam kegiatan hari ini Ibu Ovi, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UNISKA peserta seminar hukum pada hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, dan hidayah dan inayah sehingga kita berkumpul dalam acara seminar hukum dengan tema dinamika perkembangan hukum ketenagakerjaan mengenai pengupahan di Indonesia pada hari ini. Salawat serta salam terlupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat dari dulu hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Dekan Fakultas Hukum UNISKA Bapak Dr. Afif Khalid SHMH karena beliau tidak bisa berhadir pada kegiatan kali ini karena akan ada kunjungan luar daerah. Hadirin sekalian, hukum ketenagakerjaan lahir dalam posisi di antara hukum publik dan hukum private. Hal ini terlihat dari hukum ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat tentang hubungan kerja, di mana hubungan tersebut didasarkan pada sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Relasi yang terjalin antara pengusaha dan pekerja tersebut merupakan relasi yang sifatnya private. Namun dalam relasi yang terjalin ini perlu diketahui bahwasanya ada ketimpangan kedudukan antara dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja ini. Adanya ketimpangan tersebut dinetralisir dengan hadirnya pemerintah dalam relasi private yang terjalin. Kehadiran pemerintah ini menjadi salah satu bentuk proteksi bagi pekerja yang memiliki kedudukan nilai rentan dalam sebuah relasi kerja. Seiring dengan permasalahan globalisasi yang berdatangan, memunculkan berbagai macam regulasi baru yang menyesuaikan kondisi tersebut. Dalam bidang ketenagakerjaan muncul permasalahan baru yang meresahkan pekerja, yaitu terkait adanya sebuah kesepakatan upah. Mengapa sebuah kesepakatan upah jadi sebuah masalah baru? Jika dikupas dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, upah adalah satu unsur yang disepakati dalam sebuah perjanjian kerja, sehingga selain pekerjaan dan perintah. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UUK. Hanya saja yang perlu diingat bahwasanya upah yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam UUK bukan tanpa batasan dan bukan murni dari kehendak para pihak dalam hubungan kerja seperti layaknya perjanjian biasa. Dalam sebuah perjanjian kerja, upah adalah hal inti yang menjadi tujuan pekerja dalam bekerja demi mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, terdapat pengaturan terkait upah minimum. Tujuan dari upah minimum ini ialah untuk memberikan batas bahwa dari jumlah pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha pada pekerja atau disebut sebagai jaring pengaman. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2001 tentang pengupahan mengatur tentang kesepakatan upah. Ini berlaku bagi pelaku usaha mikro kecil yang tidak lagi diwajibkan menerapkan upah minimum sebagai batasan pengupahan, yaitu dengan batasan 50% dari rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Lebih lanjut disebutkan data-data sebagaimana dimaksudkan di atas adalah data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Lalu bagaimana pengukuran yang dapat dilakukan dengan gambaran yang diberikan pasal dalam PP pengupahan terbaru tersebut? Hal tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Pemerintah sebagai pihak yang dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalin sebuah hubungan kerja dengan pengusaha, hendaknya dalam hal ini perlu memberikan sebuah gambaran teknis yang tegas yang dapat dilaksanakan terkait dengan
dengan penerapan regulasi tersebut dalam wujud regulasi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dan terdapat sanksi jika ada pelanggaran atas regulasi pengupahan tersebut. Jika sebuah aturan tentang upah tidak diimbangi dalam keberadaan sanksi, akan membuka peluang terjadinya pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya hak pekerja yang paling fundamental dan tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarga yang ingin dicapai. Semoga dengan banyaknya seminar-seminar seperti ini dapat lebih membuka pemahaman kita tentang hukum dan kerjaan, lebih spesifik lagi tentang bagaimana aspek pengupahan dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Amin. Alamin. Sekaligus buka. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar hukum dengan tema dinamika perkembangan hukum ketenaga kerjaan mengenai pengupahan di Indonesia resmi saya buka. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fatan Ansori, SHMA atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Guntur Adi Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Rekan-rekan sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini bertempat di ruang sidang proposal seminar hukum Banjarmasin. Ini kami menyelenggarakan acara seminar pengenalan seminar hukum dengan memohon ridho dan izinmu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dijadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon berkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan serta mengikuti seminar hukum ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti seminar hukum ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Majid, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yaitu seminar hukum dengan tema dinamika perkembangan hukum ketenagakerjaan mengenai pengupahan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Safrudin SH LLM dan yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini yaitu Ibu Oktaviana Hardiana Adismana SHMM. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ketua Pelaksana dan Bapak Wakil Ketua 1. Mohon izin. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di acara seminar hukum hari ini, dan tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan atas hadirat pembesar kita Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah terkait dengan tema hukum atau seminar hukum hari ini, yaitu tentang dinamika perkembangan hukum ketenagakerjaan mengenai pengupahan di Indonesia, yang mana saya Oktaviana Hardiana Adismana selaku dosen Fakultas Hukum Liska dan juga sekarang menjadi moderator untuk seminar hukum hari ini akan memperkenalkan beliau materi. Beliau bernama Bapak Dr. Safrudin SH LLM. Beliau lahir di Marabahan pada tanggal 10 Juni tahun 1982. Beliau memiliki jabatan fungsional sebagai lektor kepala dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Beliau beralamat di Komplek Andai Jaya Persada Blok G3, RT 35 nomor 103 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dan terkait dengan riwayat pendidikan beliau lulusan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, S2 beliau dari program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S3 beliau dari program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terkait dengan karya beliau, dan salah satunya buku beliau memiliki buku terkait dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan juga hukum perusahaan di Indonesia, yang mana dari buku beliau kita sudah tahu ya teman-teman bahwa beliau memang pakarnya terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Terima kasih Bapak hadir Bapak hari ini. Sebelumnya juga saya menyampaikan Pak, kalau saya juga lulusan dari Fakultas Hukum. Jadi tahun 2012 saya masuk, tahun 2016 saya lulusnya. Terima kasih Bapak atas datangannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ya terkait dengan tema acara hari ini. Waktu dan tempat Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati moderator yang ternyata alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2012, dan yang saya hormati para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Liska Muhammad Arsal Banjari Banjarmasin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat taufik dan hidayah juga kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama di acara seminar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan dan juga Pak Ketua acara hari ini, memang saya diminta berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Sebenarnya dibilang pakar tidak juga, karena saya pikir yang namanya ilmu itu kan kita harusnya saling melengkapi, tidak ada yang paling tahu.
tidak semua maha mengetahui, tidak, tetapi hendaknya kita saling melengkapi. Nah, begitupun juga mengenai keilmuan saya pikir karena kebetulan saya concern di bidang tersebut, jadi mengenai masalah tenaga kerjaan dari tesis S2 sampai bahkan disertasi saya concern mengenai masalah tenaga kerjaan, dan juga pada saat ini merupakan salah satu anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan. Izin moderator, apakah boleh saya berdiri? Oke. Karena kebiasaan di kampus saya itu ngajarnya berdiri. Karena kalau saya duduk di depan saya yakin 3 baris belakang pasti tidur. Ya kalau pagi ini janganlah tidur, begitu kan masih semangat. Sebelum saya mulai saya mohon maaf, nanya di sini rata-rata atau evaluasinya rata-rata mahasiswa semester berapa? Sudah mengambil mata kuliah hukum ketenaga kerjaan? Ada yang sudah, ada yang belum, atau pada saat ini? Oke, baguslah seperti itu. Nah, saya akan memulai secara umum terlebih dahulu. Nanti Bu Moderator tolong diingatkan ya kalau misalkan nanti sampai jam berapanya, terus nanti saya pengennya kita lebih banyak ke sesi tanya jawab. Oke. Saya akan mengantarkan sebelum masuk jauh ke materi. Tujuan saudara-saudari di sini kuliah nanti setelah tamat ingin apa? Bekerja. Ya. Ada yang ingin nganggur? Ya, atau mungkin nganggur aja Pak karena uang ayah saya 7 turunan tidak bisa bersih. Ya siapa tahu, boleh-boleh saja kan. Tapi rata-rata semua orang yang kuliah itu pasti tujuannya setelah tamat capai gelar sarjana hukum apapun gelarnya pasti ingin bekerja pasti. Tapi ada juga sebagian mungkin tidak ingin bekerja tetapi ingin lanjut studi lagi, misalnya sampai S2, S3 bahkan S3, tergantung kemampuannya. Oke. Nah, ketika yang paling mungkin ketika Anda masih status sebagai mahasiswa itu mungkin ketika ditanya oleh orang tua kapan selesai masih bisa mengkambing-hitamkan dosen, misalkan yang semester akhir. Kapan selesai jadi sarjana? Tanya orang tua kan di rumah. Kira-kira 1 semester Pak bahaya lagi. Si ibu itu malih banget bimbing skripsi. Ketika dicari alasannya luar daerah terus. Ketika di chat pun WhatsApp-nya tidak ada centang birunya. Pokoknya dosen disalahkan. Ya, masih ada alasan pembenar ya. Selesai jadi sarjana hukum, pulang setelah selesai wisuda habis-habisan perempuannya pakai make up di salon yang mahal, terus sosial media berhambur foto video. Setelah itu ditanya, kapan kamu bekerja? Susah kan jawabnya? Artinya apa? Di sini ternyata dunia setelah menjadi seorang sarjana itu lebih kejam daripada saat menjadi mahasiswa. Pertanyaannya, jawaban selalu disampaikan oleh mahasiswa, Pak, kuliah itu letih. Iya, tapi seperti ini, lebih letih yang membiayai Anda. Jadi sekali lagi tolong dikembalikan ke nama itunya bahwa kuliah adalah untuk mencari ilmu, mencari yang lain-lain, nomor 11, 20, bahkan nomor 99. Pertanyaan juga seperti ini, ketika nanti menjadi seorang sarjana hukum, yang dicari dalam dunia kerja itu tidak hanya sebatas formalitas, ijazah, transkrip, ijazah misalkan 3,5 tahun, IPK 3,99 dengan predikat cum laude. Jarang sekarang yang predikat kemelut itu. Kemelut itu 6 tahun, 7 tahun, dan bukan cum laude tapi kemelut. Ternyata dalam dunia kerja tidak itu yang dicari. Tidak hanya sebatas nilai-nilai, oke, syarat administratif, tetapi apa? Skill dan kemampuan itu yang dicari oleh dunia kerja. Dunia kerja pengusaha itu melihat bahwa kita itu sarjana itu sebagai produk dari universitas. Sebagai produk maka mereka harus siap pakai. Jadi tidak ada lagi alasan, saya tidak bisa Pak membuat perjanjian kerja karena kemarin ketika di hukum ketenaga kerjaan tidak pernah dosen menyampaikan materi itu. Atau misalkan kitabnya tinggal di kos-kosan Pak, saya tidak paham lagi. Tidak ada alasan seperti itu. Nah, makanya selagi menjadi mahasiswa manfaatkanlah sekarang sebelum terlambat untuk mengembangkan diri nanti ketika menjadi seorang sarjana dengan skill atau kemampuan yang bisa menunjang
dalam dunia kerja. Yang paling utama itu apa? Skill apa? Berbicara pun harus berbicara speaking public yang betul ya, bukan bicara ngerumpi dengan teman-temannya. Kalau ngerumpi ya paling asik gitu kan, tapi ketika berbicara di tengah orang bisa jadi gugup. Tapi selebih itu adalah kemampuan dalam berbahasa Indonesia pasti, karena kita orang Indonesia kan, itu ditertawakan orang kalau tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi adalah yang perlu ditunjang kemampuan berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris. Jadi yang sekarang sudah terlanjur sebenci-bencinya dengan bahasa Inggris, tolonglah CLBK lagi. Karena apa? Itu akan sangat penting ketika masuk dalam dunia kerja. Contoh seperti ini, ketika ada 2 orang sarjana hukum masuk duduk di meja saya, IPK-nya sama 3,99, masa sekali 3,5 tahun. Tapi ketika interview, satu bahasa Inggris aktif, satu bahasa Inggris pasif, saya sebagai pengusaha akan merekrut pekerja yang 3,99 kumulatif tetapi berbahasa Inggris aktif. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi. Ini terkadang ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum di tempat saya. Bagaimana Pak, kalau dalam dunia kerja itu yang namanya negara plus 62 ini terkadang orang cerdas dikalahkan orang dalam. Kalau mendengar seperti ini, Anda langsung down jadinya, tidak semangat lagi kuliah. Tapi seperti ini, ingatlah, kalau Anda itu sebagai permata, ya namanya permata itu kan walaupun ditaruh di bawah lumpur dan sebagainya, dia akan tetap berkilau, akan tetap kelihatan. Jadi jangan pernah patah semangat, tunjukkan bahwa kemampuan skill itu harus tetap diasah ketika menjadi seorang mahasiswa. Jangan nanti ketika selesai ya terlambat lah sudah. Jadi namanya waktu itu kan maju ke depan sebenarnya, tidak akan pernah lagi waktu itu mundur ke belakang. Jadi jangan pernah menyesali kejadian yang pernah terjadi, tetapi hendaknya bagaimana menatap ke depan penuh semangat. Ya itu ya pengantar saya agar Anda peserta didik semangat semua. Ketika menjadi seorang sarjana hukum, nanti menjadilah seorang sarjana hukum yang siap pakai. Nah, ketika berbicara mengenai masalah tenaga kerjaan, yang paling penting itu adalah sebenarnya masalah apa? Orang bekerja ingin mendapatkan upah. Betul. Walaupun terkadang banyak saja terpeleset mahasiswa menyebut upah dan gaji. Jadi kalau pernah mengajar hukum, mengambil mata kuliah hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan, konsepnya sebenarnya yang betul adalah upah bukan gaji. Nah, atau mungkin sebagian di sini sudah ada yang bekerja part time, pasti tahu bagaimana sistem pengupahan yang ada di negara kita. Nah, ketika upah ini dirasakan menjadi urgent, maka inilah nanti yang paling penting dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Next. Nah, ini agak tinggi ya gajiannya. Sebenarnya next saja lah. Jadi agak tinggi itu maksud saya menyesuaikan dengan audiens saya S1, tidak mungkin saya sampaikan dengan audiens saja S2 gitu. Karena terkadang saya di kampus mengajar S1, S2 dan S3. Oke, ini saja lah seperti itu. Sebagai saudara ketahui, Undang-Undang 13 tahun 2003 Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan itu kan yang menjadi kiblat pengaturan hukum ketenagakerjaan di sana. Di sana diatur bagaimana pada saat sebelum terjadinya hubungan kerja, pada saat berlangsungnya hubungan kerja, bahkan ketika setelah selesai hubungan kerja atau pasca hubungan kerja. Nah, hukum ketenagakerjaan itu mengatur misalkan orang sebelum memasuki hubungan kerja, diaturlah syarat-syarat kerja. Misalkan contoh syarat administratif tadi, ketika seorang pekerja biasanya lowongan pekerjaan itu mencari ada syarat-syarat tertentu kan, misalkan sarjana hukum IPK minimal berapa, tetapi yang paling susah dikejar oleh mahasiswa yang selesai nanti jadi sarjana hukum adalah pengalaman kerja. Kalau pengalaman kuliah 7 tahun mungkin ada, tapi yang dicari adalah pengalaman kerja. Nah, bagaimana agar bisa masuk ke dalam dunia kerja itu, ya intinya seperti ini. Kalau menjadi seorang sarjana, apapun pekerjaannya jangan pilih-pilih dulu, ambil saja. Ini apa, jadikanlah sebagai pengalaman kerja, nanti sebagai batu loncatan ketika mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau lebih baik. Jalani saja seperti itu, karena yang namanya hidup itu kan selalu berproses, tidak ada hidup itu yang serba instan. Yakinlah. Jadi kalau misalnya Anda berasal dari keluarga yang pas-pasan, keluarga yang tidak ada keturunan darah birunya, darah merah semua, ya Anda tetap harus semangat. Tidak ada pernah putus semangat. Karena apa? Saya yakin kalau misalkan Anda itu bersungguh-sungguh, nanti yakinlah akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tetapi terkadang
apa yang dicita-citakan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Jadi begitulah boleh di Fakultas Hukum juga terkadang kata Prof. Mahfud MD, orang yang menjadi sarjana hukum itu banyak sakit hati nantinya. Karena apa? Ketika memasuki dunia kerja terkadang apa yang disampaikan di dalam bangku kuliah itu tidak sesuai dengan fakta kenyataan. Tapi itulah negara kita, mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang 11 tahun 2020, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Judulnya bagus, Cipta Kerja. Jadi kita orang awam ketika membaca Undang-Undang Cipta Kerja, apa kira-kira yang ada pikiran? Undang-undang ini menciptakan pekerjaan, yang gitu kan? Artinya setelah diundangkan akan ada lapangan pekerjaan di mana-mana. Mungkin konsepnya seperti itu kan? Oke, tidak salah. Karena sebenarnya betul juga secara politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan investasi. Nah, celakanya investor datang ke Indonesia itu bukan tanpa syarat. Tidak ada investor datang secara cuma-cuma tanpa syarat ke negara kita. Salah satu biasanya yang diinginkan oleh investor itu adalah pertama kemudahan perizinan. Tidak ada lagi lewat di meja A, meja B, meja C. Terus yang kedua adalah celakanya ini yang menjadi sangat-sangat menyedihkan bagi kaum pekerja adalah upah murah. Nah, terkadang di negara kita terkadang dikatakan bahwa upah di tempat kita itu mahal dibanding negara-negara tetangga, padahal secara ini masih murah dibanding negara tetangga. Nah, itu syarat yang biasanya diminta investor. Ternyata ini diadopsi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan adalah metodenya adalah Omnibus Law. Jadi beberapa undang-undang dijadikan satu dalam satu undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Nah, saya cerita sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bisa dikatakan Undang-Undang sapu jagat. Karena apa? Dalam prosesnya, legislasinya dan sebagainya cenderung sangat-sangat cepat dibanding undang-undang yang lain. Bahkan kalau tidak salah tidak sampai 1 tahun prosesnya ini. Padahal beberapa undang-undang yang menjadikan satu. Nah, bahkan teman-teman dari Serikat Pekerja di Jakarta pada saat itu ingin demonstrasi ketika mau diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi ingat tidak, mungkin di sini pernah menyimak waktu itu diundangkannya disahkan itu pada malam hari, karena besok hari teman-teman buruh Serikat Pekerja di Jakarta itu mau demonstrasi besar-besaran ke DPR RI. Ternyata malam hari mereka sudah mensahkan, menyetujui. Jadi tidak ada kurang-kurang akal anggota Dewan di Jakarta. Tapi berpikir nanti kalau DPR RI pindah ke IKN, siapa yang demo? IKN di mana nanti? Di Kalimantan Timur. Nah, nanti kan dibuat tuh gedung DPR RI di situ, semua pusat pemerintahan di sana. Adalah yang mau demo nanti ke sana. Makin tenang kan anggota Dewan nanti di sana. Siapa yang mau demo ke Kalimantan Timur? Jadi mungkin salah satunya nanti di sana tidak akan terlalu banyak friksi-friksi tajam ketika segala sesuatu dibuat. Kalau di Jakarta kan sedikit teman-teman mahasiswa ataupun pekerja biasanya akan demonstrasi secara besar-besaran. Nah, itulah mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat secara banyak yang mengkritik dibuat secara instan. Selanjutnya, silakan. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa terjadi perubahan-perubahan mengenai pengupahan. Yang pertama kebijakan pengupahan. Jadi kebijakan pengupahan itu sekarang dipegang oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi terkadang mengenai pengupahan itu kan mengenai formulasi upah minimum dan sebagainya itu sudah dibuat oleh pemerintah pusat, daerah itu hanya melaksanakan. Nah, berikutnya juga mengenai upah minimum formulasi. Kalau dulu saya cerita, silakan ditanyakan ke dosen tenaga kerjanya. Kalau sebelum Undang-Undang 11 tahun 2020 di PP 78 2015 itu sudah dimulai dengan formulasi. Jadi ada rumus tertentu dalam menetapkan upah minimum. Salah satunya adalah dalam formulasi tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan juga angka inflasi. Itu salah satu. Nah, sebelum diadakannya rumus tersebut, dulu ada yang namanya Dewan Pengupahan yang melakukan survei KHL, kebutuhan hidup layak. Jadi menjelang ditetapkannya upah minimum,
anggota teman-teman di Dewan Pengupahan itu survei dulu kebutuhan hidup layak atau KHL tadi. Nah sekarang tidak ada lagi, dengan ada upah kita langsung saja ke statistik, angka berapa pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, masukkan ke rumus ya sudah selesai. Nah jadi sekarang kalau di potret Dewan Pengupahan sekarang tidak ada lagi fungsinya memang stempel. Dan itu yang saya kritik terkadang, karena saya sebagai salah satu anggota Dewan Pengupahan Provinsi mengkritik diri sendiri dengan teman-teman anggota Dewan Pengupahan. Saya bilang janganlah Dewan Pengupahan itu cuma ketika menjelang penetapan upah minimum di akhir tahun baru diundang, baru ada acara. Harusnya apa? Sebelumnya itu ya kita mengadakan penelitian atau pelatihan dan sebagainya, sehingga Dewan Pengupahan tersebut betul-betul bisa bekerja dengan maksimal. Nah, berikutnya juga selain formulasi, ada upah bagi usaha kecil mikro. Ingat, upah minimum itu kan adalah wajib dibayarnya bagi pengusaha. Kalau mereka tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum, maka nanti mereka akan dikenakan sanksi pidana. Nah, itu aturan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pengecualian bagi pengusaha yang kriterianya itu adalah kecil dan mikro. Nanti dilihat kriteria kecil itu seperti apa, mikro itu seperti apa. Jadi boleh mereka membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Nah, ini juga ada terjadi pergulatan politik juga pengecualian tersebut. Bagaimana nanti ketika pelaksanaan di lapangan? Yang namanya pengusaha kan intinya ingin apa? Untung. Adakah pengusaha yang ingin rugi? Tidak. Nah, nanti saya yakin seperti ini, dipecah-pecah usaha itu. Jadi seakan-akan mereka itu masih bertahan di kriteria kecil dan mikro, sehingga apa, mereka terhindar dari kewajiban pembayaran upah minimum. Padahal seharusnya mereka sudah masuk ke dalam bukan kecil dan mikro lagi. Nah, ketika ditanya Dinas Tenaga Kerja, jawabannya mengapa terjadi pelanggaran, salah satunya adalah keterbatasan personil. Nanti lah kalau skripsi bisa diangkat, banyak masalah tenaga kerjaan yang bisa diangkat dengan skripsi, masalah pengupahan, masalah PHK, masalah pekerja migran, masalah tenaga kerja asing juga banyak. Jadi dimensinya sangat luas. Ini hanya sekecil atas lebih kecil berkaitan dengan masalah pengupahan. Nah, masalah pekerja migran juga. Pekerja migran sekarang kan PMI namanya, pekerja migran Indonesia. Kalau dulu apa? Tenaga kerja Indonesia, TKI kan, atau biasanya kalau perempuan tenaga kerja wanita atau TKW. Nah, mengapa pertanyaannya orang Indonesia itu senang bekerja di luar negeri? Iya, kembali ke materi ini adalah upah, jangan gaji lah. Upah yang lebih tinggi dibanding upah di negara kita untuk pekerjaan yang sejenis. Misalkan ART apa? Asisten rumah tangga, jangan pembantu lagi lah sekarang, ART. Sama kalau teman-teman kita yang alumni Sabang Lihum atau dilewati Sabang Lihum itu apa sebutannya? ODGJ. Ya, ODGJ. Jangan lagi sama orang gila, orang stres dan sebagainya, nanti diprotes mereka nanti. Jadi banyak peristilahan sekarang yang harus disesuaikan supaya berbeda ketika pulang kampung mahasiswa dengan orang kampung. Tapi jangan juga lah hanya seminggu di Banjar jadi mahasiswa, langsung unda nyawa berikut sungai, jangan. Atau baru seminggu di Jakarta baru balik ke Banjar gue lo gitu. Jangan, tidak usah seperti itu. Oke. Nah, jadi pekerja migran ingin bekerja di luar negeri adalah karena upah yang lebih tinggi dibanding di dalam negeri. Tetapi sayangnya para pekerja migran yang bekerja di luar negeri itu lebih banyak pekerja migran yang bersifat unskilled. Hanya pekerjaan mereka terkadang jadi asisten rumah tangga, dan itu banyak terjadi di negara-negara tetangga, misalkan di Malaysia, terus di Singapura, bahkan Brunei. Kalau di Arab bukan negara tetangga, lebih jauh. Nah, ke wilayah Timur Tengah ya, Saudi dan sebagainya. Mengapa orang Banjar itu lebih senang pergi bekerja ke sana, Timur Tengah? Ini orang-orang Hulu Sungai, Barambai, Amuntai pasti tahu. Karena biasanya kalau di sini diiming-iming berangkat, Bu, Acil, nanti kalau begawi di Arab langsung naik haji, kulitnya berulang ganal. Itu kan? Itu terkadang diiming-imingi seperti itu. Dan juga orang Indonesia pada umumnya tidak mau kerja di wilayah Asia Timur. Asia Timur itu misalkan Korea, Jepang. Padahal dari hasil penelitian
Asia Timur ini yang paling bagus perlindungannya terhadap pekerja migran kita, kesejahteraan dan sebagainya. Coba lihat, jarang kan kita pekerja migran yang di Jepang terdengar kekerasan dan sebagainya, di Korea yang terdengar itu bahkan banyak di wilayah Timur Tengah atau negara tetangga seperti Malaysia. Nah, itulah culture kita terkadang tidak mau bekerja ke Asia Timur karena katanya perbedaan budaya dan juga agama. Nah, di tempat kita kalau orang belajar kita diiming-imingi naik haji tadi langsung sudah. Ini sekarang musim umroh, kalau Anda ke airport bukan main padatnya. Karena apa? Yang menjemput itu bahkan yang berangkat 2 orang menjemput 1 mobil atau bahkan 1 bis. Jadi terminal kedatangan di Samsudin Nur sekarang itu tidak lebih dari terminal bis. Kalau pas kedatangan umroh itu banyak sekali yang menjemput. Kemarin ketika saya habis dari acara di Malang, hari Minggu sore pulang banyak sekali karena ya rata-rata pulang umroh. Dan memang di tempat kita itu biasanya ya suka pergi umroh karena sekarang kalau naik haji masa tunggunya 35 sampai 40 tahun. Jadi kalau Anda umur 20 tahun sudah setor, tunggu 40 berarti umur berapa? 60 sudah melakukan, sudah di jalan ada terlalu dekat lagi, sudah penyakitan. Jadi ya kalau orang tua Anda kaya raya dari sekarang kalau nggak setor saja dapat kalau memang tujuannya ingin beribadah haji dari sekarang setor saja untuk mendapatkan nomor porsi. Karena kalau masa tunggu 35-40 bayangkan umur 60 baru berangkat, orang tuanya umur 40, umur 80 baru berangkat. Nah, itu pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan yang bercita-cita jadi pekerja migran. Yang perempuan ada yang cita-cita mau ke Arab? Yang kamu Arab, belakang orang. Siapa tahu ingin mencari tantangan kerja di sana kan? Ada. Atau ke Malaysia? Malaysia itu ya dari segi budaya sama dengan kita, cuma bahasanya saja bahasa Filipin di satu. Saya beberapa kali ke Malaysia dan sering ngobrol juga dengan para ART di sana. Rata-rata yang banyak ART di Malaysia itu dari Pulau Madura. Banyak di sana. Dan mereka ya dapat upah itu lumayan tinggi, jadi ART itu sekitar 4-5 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dan bahkan ketika yang dapat majikan orang Melayu, mereka seakan-akan dianggap keluarga di sana sudah. Dan ketika pulang, mereka tiap bulan kirim uang, pulangnya ya beli sawah, terus bisa bangun rumah dan sebagainya, seperti itu. Nah, itulah tipikal orang yang kerja di luar negeri. Tapi sekali lagi kalau Anda bercita-cita orang fakultas hukum kayaknya tidak laku kalau kerja ke Malaysia. Karena sistem hukum kita berbeda. Nah itu dia. Berarti saat masuk kuliah lah Pak saya, ya kalau cita-citanya ke luar negeri nanti bekerjanya. Karena sistem hukum kita ya berbeda dengan Malaysia. Mereka berkas jajahan Inggris, kita berkas jajahan Belanda. Lain halnya kalau misalkan kayak dokter yang sifatnya universal kan, perawat dan sebagainya itu ya dimanapun ya pasti ilmunya sama. Kalau kita orang hukum berbeda. Berikutnya kembali ke sini Dewan Pengupahan lanjut. Nah, seperti yang banyak diprediksi juga ternyata setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja muncullah karena ada judicial review kemarin ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkanlah putusan MK 91 2020. Yang pertama dan ini dalam sejarah tidak pernah Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat. Jadi ada bersyarat. Aneh sebenarnya. Tidak pernah kalau Anda membaca dalam sejarah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sebuah undang-undang itu tetap dinyatakan tidak sesuai konstitusi tapi berlakunya bersyarat. Jadi hanya di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi pun memotretnya terjadi banyak kepentingan politik sebenarnya. Jadi masalah tenaga kerjaan itu kan sebenarnya hal yang sangat sensitif ketika isu-isu tersebut selalu dibawa ke ranah politik. Contoh kemarin ada salah satu petinggi partai yang direncana undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, katanya kalau ibu cuti melahirkan itu berapa bulan? Ada yang pernah ingat? 6 dirancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, Wan Maharani.
Ya, dia ingin katanya nanti 6 bulan cuti. Kira-kira masuk akal tidak? Mengapa? Ini saya tanya kepada yang wanita, jangan tanya laki-laki nanti. Kelamaan. Oke, idealnya berapa? 3 bulan. 6 bulan itu saya, ya betul, salah satu waktu terlalu lama. Dan seperti ini, dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan, dalam hukum tenaga kerjaan itu kan ada asas no work no pay. Artinya seorang tidak akan dibayar upah ketika mereka tidak bekerja. Tapi ada pengecualian, salah satunya adalah ya cuti melahirkan, atau bagi yang mohon maaf perempuan ketika haid pertama dan kedua itu tetap boleh tidak bekerja tetapi upah tetap dibayar. Bayangkan kalau cuti hamil atau cuti melahirkannya 6 bulan. Di satu pabrik 80% perempuan misalkan, bimbai hamil. Bayangkan kosong pekerja karena cuti melahirkan barang. Kasihan pengusaha yang membayar. Lama-lama nanti bapak-bapaknya protes, Pak, saya sebagai suami tidak dapat cuti juga Pak. Padahal yang namanya anak itu dilahirkan dari hasil kerjasama katanya. Diprotes lagi, pelanggar HAM katanya. Kalau sudah bawa-bawa HAM ini susah kan. Apapun bisa ditarik-tarik ke pasal hak asasi manusia seperti itu. Saya pikir mengapa saya katakan isu yang seksi untuk selalu dilempar ke publik, karena apalagi menjelang 2024 pesta demokrasi nanti. Sekarang aja kita amati di Banjarmasin, sudah banyak tuh foto-foto yang bertebaran di mana-mana, yang tidak pernah kenal sebelumnya sudah muncul. Ada juga foto yang sudah 20 tahun yang lalu muncul lagi. Sekarang mungkin beda sudah semuanya. Yang foto-foto itu dulu. Tapi di tempat kita itu yang paling laku dijual itu adalah simbol-simbol keagamaan. Pakai peci biasanya kan, aja hitam, songkok yang lumayan. Nah, celakanya orang Banjar ketika melihat orang pakai songkok itu pasti Muslim katanya. Padahal tidak, itu kan nasional sebenarnya. Benar tidak? Tapi ya isu-isu keagamaan itu pasti selalu laku untuk dijual. Di musola di tempat saya pas awal tahun baru tadi banyak sudah kalender yang ada fotonya. Tapi sekarang dengan sosial media itu ya saya pikir tidak zamannya lagi lah seperti itu, membagi kalender di musola dan sebagainya. Apa sekarang harus dimanfaatkan? HP kan? Ya, gunakan sosial media. Ini bagi yang mau jadi calon. Siapa tahu sih yang mau calon legislatif kan? Tapi kalau tanpa modal uang kan tidak usah, hanya mimpi. Di kampung-kampung itu berapa Pak berani bayar saya? Nanti akan saya coblos. Adakah yang orang coblos cuma Anda sekedar ya, permintaan? Paling serumah Anda, bapak, ibu, tetangga paling. Yang lainnya tidak ada. Itulah negara kita. Oke, kembali ke sini. Yang kedua, materi Undang Cipta Kerja berlaku sampai perbaikan. Masanya adalah 2 tahun. Jika gagal, materi yang dirubah atau dicabut berlaku kembali. Nah, selama ini paling menangguhkan segala tindakan yang terakhir ini. Lanjut, saya akan menyampaikan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah. Keluarlah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Setelah PP keluar lagi Permenaker 18 tahun 2002 tentang rapat upah minimum. Seharusnya Permenaker ini ketika melihat amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh sebenarnya, karena namanya Permenaker sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi pemerintah tetap saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Karena apa? Dalam posisi politik hukum ketenaga kerjaan itu kan ada tidak hanya 2 pihak tapi 3 pihak. Yang pertama pihak pekerja atau buruh, yang kedua adalah pihak pengusaha, dan yang ketiga adalah pemerintah. Nah, saya ingin melukiskan di sini hubungan antara para pihak ini. Pekerja atau buruh itu cenderung dianggap hanya memiliki tenaga mereka ketika berhadapan dengan pengusaha dan pemerintah. Pengusaha dalam hal ini mereka memiliki kekuatan secara ekonomi, dan ketika dihadapkan dengan pengusaha tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi mereka juga memiliki kekuatan secara politik.
Nah, itulah terkadang ketika antara pengusaha dengan pemerintah itu melakukan simbiosis mutualisme, maka pihak pekerja atau buruh yang akan nanti dirugikan. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Nah, contoh ketika keluar Permenaker 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Ini lahirnya di akhir tahun 2022. Dan kebetulan pada saat itu kami di Dewan Pengupahan sudah merumuskan penetapan upah minimum tahun 2023 itu berdasarkan PP 36 tahun 2021. Ternyata setelah disusun berdasarkan PP tersebut muncul Permenaker yang ternyata mengubah formulasi. Ini hebat di negara kita. Peraturan menteri mengubah formulasi yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Tinggi mana antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri? Yang lebih tinggi peraturan pemerintah. Maka mahasiswa semester 1 pun akan paham. Salah satu asas umum mengenai peraturan perundang-undangan, biasanya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, pada saat itu teman-teman yang bukan dari Fakultas Hukum, bukan Tamatan Sarjana Hukum, Dewan Pengupahan bertanya kepada saya, Pak, bagaimana nanti nasibnya Permenaker ini? Terus apa yang kita lakukan di Dewan Pengupahan? Nah, karena pada saat itu APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, sudah melakukan judicial review mengenai peraturan Menteri Tenaga Kerja ini. Yang pada saat itu pengacaranya adalah Denny Indrayana yang kemarin mencalonkan diri jadi gubernur Kalsel, dan beliau itu kan memang dari Kota Baru dan dulu pernah menjadi guru besar profesor di Fakultas Hukum UGM. Kebetulan ketika saya masih menyelesaikan studi S2 beberapa kali diskusi dengan Denny Indrayana. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman Dewan Pengupahan, ya sudah, kita laksanakan saja sesuai Permenaker 18 tahun 2022. Nanti mengenai hasil uji coba judicial review akan lihat belakangan seperti apa. Permenaker peraturan Menteri Tenaga Kerja kalau di judicial review kemana? MK atau MA? Ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung? Jadi lihat lagi lah. Kalau uji material ke Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk undang-undang. Kalau di bawah undang-undang mana? Mahkamah Agung. Kalau di refresh lagi lah. Karena kebanyakan nonton film Korea, jadi tidak ingat lagi. Jadi mungkin habis libur panjang ini. Mulai perbulan kapan? Kemarin. Baru ya. Jadi belum direfresh lagi ingatan-ingatan karena terlalu lama libur, karena terlalu lama di kampung. Ya, tapi setidaknya diingat, direfresh lagi lah. Jadi salah satunya perbulan seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ini lanjut saja, ini mengenai asas umum. Jadi di tengah perjalanan ketika peraturan Menteri Tenaga Kerja itu dilakukan judicial review CR ke Mahkamah Agung, ternyata tidak diduga-duga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Jadi ada kurang-kurang akal sebenarnya pemerintah ini. Jelas-jelas Permenaker itu nanti saya yakin ketika ditanya akan menyatakan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Pasti nanti putusan Mahkamah Agung seperti itu bunyinya. Tetapi di dalam perjalanan dibuatlah peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kan Perpu itu keluar salah satunya adalah karena ada alasan mendesak. Nah, katanya perekonomian global dan sebagainya itu dikategorikan sebagai alasan mendesak. Dan itu disampaikan oleh Wamen, siapa Wamen? Wamen Menteri Hukum dan HAM. Edi Haris, Profesor Edi Haris itu kan guru besar Fakultas Hukum UGM. Ya, saya ada pernah juga beberapa kali berbicara dengan dia sebelum dia jadi Wamen. Nah, artinya apa di sini yang dimenangkan sebenarnya bukan pihak pekerja, tetapi pihak pemerintah
dengan pengusaha. Karena apa? Pemerintah sangat banyak kepentingan dia dengan pengusaha, pajak dan sebagainya itu kan untuk membiayai kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu. Nah, ternyata banyak aspek yang perlu dikupas ketika melihat satu kebijakan dari proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan ini kaitannya dengan politik hukum. Saya tidak ingin menyampaikan politik hukum yang nanti terlalu tinggi kajiannya, harusnya di strata 2 yang strata 2 mungkin sudah paham politik hukum seperti apa. Intinya seperti politik hukum itu ingin melihat bagaimana sejarah lahirnya satu produk peraturan perundang-undangan, baik dari segi pembentukan, pelaksanaan bahkan sampai nanti penegakan hukumnya itu seperti apa. Nah, jadi sampai di sini sebenarnya pergulatan kepentingan politik antara ketiga para pihak tersebut boleh jadi pekerja kalah. Pertanyaan di sini lagi, mengapa di tempat kita partai buruh itu tidak laku? Nah, sekarang dalam 2024 sudah ada partai buruh. Kemarin saya jadi narasumber berbicara di tengah Serikat Pekerja. Mengapa saya tanya partai buruh tidak pernah menang, baru ini bisa naik ikut pemilihan? Karena mereka pun tercerai-berai juga. Jadi kan banyak serikat pekerja, serikat buruh nih, tidak jadi satu suara juga. Dan bahkan serikat pekerja buruh ini banyak juga ditumpangi oleh kepentingan partai politik yang merapat di sana. Nah, itulah mengapa partai buruh tidak pernah menang. Beda dengan di Australia. Australia itu dulu pernah perdana menterinya berasal dari partai buruh. Mengapa kira-kira partai buruh tidak bisa menang? Ya karena kebanyakan, maaf, di lapangan itu kan banyak pekerja yang pendidikannya pun minimal, seperti itu kan, tidak terlalu paham dengan yang berserikat, berpolitik dan sebagainya. Hanya sedikit yang paham tentang itu. Nah, serikat pekerja pun di tingkat perusahaan sebenarnya ya ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang hitam itu biasanya yang berani melawan, kadang-kadang jangan di blacklist. Ada yang putih itu biasanya bisa ditandingkan oleh pihak pengusaha. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bebas bertanya. Terkadang dengan mahasiswa saya seperti itu di kampus. Silahkan ada yang ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti saya tampung, pertemuan berikutnya akan saya jawab. Tidak pernah, ya saya itu merasa paling bisa. Tapi ingat ya, dosen itu kan beda-beda tiap orang. Adakah Anda tahu kalau mau jadi dosen itu kuliahnya di mana? Atau kayak gini deh, supaya mudah. Kalau mau jadi guru kemana kuliah? Ya bukan SPD itu sarjananya. Sarjana penderita ke SPD, ya ke FKIP atau ke sekolah ya, yang keguruan ya sedikit ya biasanya. Nah itu untuk mau jadi guru. Kalau mau jadi dosen kemana? Adalah fakultas perdosenan? Tidak. Makanya dosen itu memiliki style masing-masing. Ada yang ke ruangan bawa kitab kuning, didiktikan. Ada juga yang ketika mahasiswa ikut langsung matanya melotot, merajuk langsung keluar. Selesai kuliah kita bertemu langsung ujian akhir semester. Siap-siap berhambur nilai D nanti. Ada juga yang ya, mendiktikan saja, membacakan tidak ubah menjadi guru. Ya itulah stylenya beda-beda. Makanya Anda harus ABS kata prinsip orang, asal bapak senang. Seperti itu kan? Kalau stylenya dia suka lagu dangdut, ngapain Anda memaksakan dia harus suka lagu pop sama dengan bunuh diri? Nah, di tempat saya pun seperti itu juga, mahasiswa-mahasiswi. Apalagi fakultas hukum ULM itu kan ya dibanding fakultas lain katanya terlihat mahasiswa-mahasiswi kaya-kaya semua. Katanya saya nggak tahu, tapi benar juga ketika musim hujan mobilnya banyak sekali parkir. Saya tidak tahu mobil siapa. Iya, mobil orang tua. Tapi ingatlah, saya membandingkan mahasiswa-mahasiswi di Banjarmasin atau di Kalsel umumnya dengan mahasiswa-mahasiswi di Pulau Jawa. Ingat, mahasiswa-mahasiswi di Pulau Jawa, apalagi UGM, tidak
memperlihatkan penampilan fisik secara hedonis tidak biasa di sana. Mereka berpakaian biasa, tidak terlalu, tapi ketika diajak diskusi bukan main. Jadi di pojok-pojok itu mereka ngumpul itu diskusi mengenai mata kuliah, bahkan di sela-sela itu mereka duduk buka laptop diskusi mengenai mata kuliah. Kalau di tempat kami terkadang bukan diskusi kuliah tapi ngerumpi, jadinya duduk-duduk berkumpul. Dan bahkan di tempat kami juga mudah-mudahan di sini tidak ada mahasiswa-mahasiswi itu terjebak kepada penampilan fisik. Kamera handphone asalnya 1 minta 2 jadi 3 jadi 4 jadi 10. Saya bilang ketika ingin mengikuti tren seperti itu tidak akan habisnya. Lihat posisi Anda di sini sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kasihan orang tua. Jangan nanti ketika tidak diberikan handphone 14 Pro Max misalkan, bahaya kalau mau kuliah, kalau dulu sudah pakai iPhone 14 hingga kos-kosan panas langsung meradang, kan saingan langsung beli rumah tadi. Orang tua kasihan mengkredit 14 tahun baru lunas. Janganlah seperti itu. Terkadang orang tua itu tilakanya apapun dilakukan asal anaknya bahagia. Nah itu terkadang. Tapi Anda terkadang jauh-jauh menghubungi orang tua lah. Sekarang tanya deh berapa kali sudah menghubungi orang tua? Banyak. Alhamdulillah jujur. Setelah ini taubat ya, jangan lagi. Nanti karma akan berlaku. Tidak ada punya anak, tapi dihubunginya juga. Jadi sekarang kalau Anda berpikir letih, capek kuliah, lebih letih, lebih capek lagi orang yang mengosinya yang di rumah tadi. Ini Bu Moderator, saya sambil kalau misalnya ditanyakan sambil jalan ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, bebas. Silahkan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miradi Mumin dari semester 4. Apa yang menjadi alasan konstitusional bersyarat dalam putusan MK nomor 91 dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi? Namanya siapa tadi? Panggilannya? Ijul. Orang mana? Orang mana? Langsung aja gitu kan. Ijul panggilannya. Tidak apa-apa kan Banjar banget tuh. Jangan nanti orang Banjar orang misalkan John gitu kan. Malah sekarang kan kebanyakan luar Padang kan, supaya dikira-kira orang Padang seperti itu kan. Nama Ijul panggilan John gitu. Jadi mengapa tadi kan fiskal bersyarat putusan MK tersebut? Artinya sebenarnya begini, ketika uji material undang-undang terhadap undang-undang dasar, jadi kan yang diujikan undang-undang dasar terhadap undang-undang dasar biasanya dinyatakan bertentangan atau tidak, itu saja. Jadi pasal yang diujikan itu biasanya apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang itu bertentangan atau tidak. Ini seperti itu putusan Mahkamah Konstitusi pasti cuma 2, bertentangan atau tidak. Nah sekali lagi ini kan dalam sejarah saya bilang di awal tadi merupakan putusan yang ambigu sebenarnya atau bahkan kebanci-bancian. Mengapa? Di satu sisi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tetapi di sisi lain masih dinyatakan berlaku tapi bersyarat. Artinya apa? Hakim di Mahkamah Konstitusi juga takut juga sebenarnya. Kalau misalkan dinyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, otomatis undang-undang yang sudah merupakan sebagai produk politik Undang-Undang Cipta Kerja tadi dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi ini dinyatakan masih berlaku selama 2 tahun kan, di asal terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi misalkan syarat di sini adalah mengenai cara pembentukan. Kemarin itu kan dalam dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut karena pembentukan undang-undang cipta kerja ini secara proses tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan. Misalkan dalam proses legislasi itu kan harus mendengar pendapat dari masyarakat dan sebagainya, dan itu kemarin yang dipermasalahkan katanya. Jadi secara formil tidak terpenuhi syarat itu, padahal secara substansi itu sebenarnya banyak yang bertentangan. Tetapi MK di sini kan main aman dalam tanda petik.
Karena kalau misalkan dianggap nanti keputusannya tidak berlaku, semuanya saya yakin akan heboh dan pemerintah akan malu sendiri. Maka dibuatlah putusan yang agak-agak ambigu, berlaku tetapi bersyarat. Nah itu tadi. Tetapi dalam perkembangannya itu tadi pemerintah tidak ini, mereka langsung membuat lagi, potong-kompas lagi, membuat perpu untuk menyelamatkan aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi sebenarnya politiknya di sini sangat tinggi, kepentingannya sangat banyak yang terselubung di balik undang-undang cipta kerja tersebut. Kayak jujur ya, itu pertanyaan jawaban dari Bapak. Semoga puas, kalau tidak puas dipuaskan sendiri. Oke, tapi bagus pertanyaan semester 4 seperti itu kan. Karena saya terkadang senang ketika berdiskusi, berinteraksi dengan mahasiswa, dan terkadang seperti ini saya tidak ingin terlalu menyampaikan yang hal-hal tinggi ya, karena bagi saya audiens itu perlu tingkatannya. Apakah mahasiswa ini S1, S2, atau S3? Tidak mungkin saya berbicara mengenai teorinya Gustav Ruh dalam pembentukan hukum dan sebagainya, berbicara mengenai teori keadilan John Rawls ketika mahasiswa S1. Tapi terkadang teman-teman saya yang jadi dosen di Fakultas Hukum UMM juga tidak lihat audiensnya siapa. Langsung tinggi sekali pembicaraannya, bahkan setinggi langit. Supaya apa? Terlihat hebat di hadapan mahasiswa. Banyak tuh dosen-dosen, apalagi dosen muda, apalagi yang hamatan dari luar negeri, langsung tugasnya bahasa Inggris. Bagi saya tidak zamannya lagi seperti itu. Saya akan menyesuaikan. Kalau S1 ya saya akan sesuaikan bagaimana pembicaraan, penyampaiannya. S2 juga disesuaikan. S3 oke lah, mereka sudah levelnya tertinggi, bolehlah tingkatan berbicara yang sifatnya filosofis. Kalau S1 itu kan belajar mengenai dogmatik hukum, makanya Anda itu banyak diajarkan oleh dosen-dosen mengenai peraturan perundang-undangan. Misalkan KUH pidana yang masih berlaku, yang baru kan masih belum berlaku nih, setahun baru berlaku, nanti 338 pasal pembunuhan, 340 pembunuhan berencana. Itu saja yang diajarkan, lebih kebanyakan dogmatik hukum. Tapi kalau tingkatannya sudah strata 2, lebih banyak mengenai teori hukum, misalkan bagaimana asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, itu yang lebih banyak dibahas. Bahkan kalau sudah tingkatan S3 itu lebih banyak berbicara kepada sifatnya yang tidak nampak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah contoh bagaimana filsafat hukum mengkaji itu, dan juga kajian masalah politik hukum. Pak, gimana kajiannya? Ya sabar, ini masih tingkatan strata 1. Pasti ada kesempatan kalau mau S2 bahkan S3. Asal ada syaratnya kemampuan, dan kemampuan ini nanti diterjemahkan secara umum, tidak hanya kemampuan finansial tetapi kemampuan jadi jangan sampai lah kalau otaknya kada tahan dipaksakan, nanti kalau bina Anda masuk ke sambung liur. Oke, silakan, saya Jul, Agus, silakan yang perempuan di sini ya, nanti di sebelah supaya adil laki-laki perempuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Sapmairani dari kelas 2B semester 2B. Semester 2B. Ada 2B-nya ya, oke. Iya. Kelas 2B. Baik, tadi menjelaskan tentang upah minimum. Nah, sekarang di Indonesia apakah upah minimum itu sudah sesuai dengan undang-undang? Dan jika sudah, apakah sebuah perusahaan yang tidak melaksanakan sesuai undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi? Atau misal ada perusahaan yang membayar lebih rendah dari upah minimum, apakah mendapatkan sanksi dan apa dasar hukumnya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari semester 2 ya, mengenai upah minimum. Jadi apa dasar mengenai peraturan perundang-undangan yang mengenai upah minimum? Yang pertama adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan perubahan Undang-Undang 11 tahun 2020 sampai ke Perpu nomor 2 tahun 2022, dan peraturan pelaksananya adalah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan itu mengenai dasar hukum. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah upah minimum yang dibayar di Indonesia ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Nah, ini berbicara mengenai tidak hanya teori tetapi praktik. Jadi ketika berbicara hukum itu kan bisa dipotret dari dua sisi, satu dari sisi normatif, satu dari segi pelaksanaan di lapangan. Nah,
Contoh seperti ini juga sebelum saya jawab itu, ketika Anda ditanya oleh masyarakat awam, Pak, mengapa kejadian di lapangan sering terjadi koruptor hukumannya lebih rendah dibanding maling ayam? Bisa menjawab? Maling ayam langsung. Nah, katanya maling ayam langsung, berarti kalau koruptor tidak langsung. Bingung kan jawabnya? Ini simpel, orang-orang di kampung, Pak, kita boleh fokus hukum ditanyakan kayak gitu. Inilah pertanyaan, kenapa maling ayam hukumannya lebih rendah dibanding koruptor? Lebih tinggi dibanding koruptor kali. Nah, sudah ada buktinya. Ya semua pasti ada buktinya kan dalam proses peradilan pidana itu. Orang tidak mungkin dihukum kalau tanpa memenuhi pembuktian. Itu kan pertanyaan simpel tapi jawabnya susah. Ingat, ketika ada pertanyaan tersebut, ada ajaran mengenai faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia, dan ini memotret hukum itu tidak hanya dari sisi normatif, aturan, tetapi dari segi juga pelaksanaan. Yang pertama, faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia itu yang pertama adalah bagaimana peraturan perundang-undangannya. Jadi bagaimana kualitas dari peraturan perundang-undangan tersebut, baik atau tidak. Di Indonesia itu secara kuantitas banyak sekali peraturan perundang-undangan, tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki kualitas yang baik. Ingat, peraturan perundang-undangan itu kan diterjemahkan secara luas, tidak hanya undang-undang tetapi sampai peraturan pelaksana yang di bawahnya, sampai kepada peraturan daerah. Bahkan banyak juga peraturan perundang-undangan seperti Perda itu ada pesanan dalam tanda petik. Nah, itu dilihat dulu bagaimana peraturan perundang-undangan baik atau tidak. Oke, ternyata baik nih, bagus peraturan perundang-undangannya. Tapi kalau tidak didukung oleh faktor yang kedua, yakni moralitas aparat penegak hukum, hukum pun tidak akan bisa ditegakkan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan bagus, tapi moralitas aparat penegak hukum tidak baik, hukum pun tidak akan bisa ditegakkan secara baik. Contoh misalkan undang-undang bagus mengatur, tetapi ternyata masih saja terjadi KKN. Yang harap hukum bisa ditegakkan secara maksimal. Terus yang ketiga, harus juga ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum tersebut. Contoh sekarang yang namanya kejahatan itu kan tidak hanya bersifat konvensional, tetapi sudah bersifat apa? Modern. Misalkan maling itu tidak selalu sekarang masuk ke rumah orang, buka jendela, ambil barang. Sekarang maling bagaimana modusnya? Iya, misal penipuan melalui media sosial, terus kredit card, ya, kejahatan yang sifatnya ya cybercrime tadi. Nah itu kan untuk menegakkan hukum, untuk menangkap pelaku tidak mungkin pakai istilahnya di kampung-kampung, ya cuma pakai komputer tanpa ada internet. Nah itu perlu didukung juga. Jadi yang pertama dua bagus, nomor tiga tidak bagus, hukum juga tidak akan bisa ditegakkan secara maksimal. Dan last one yang terakhir adalah faktor budaya hukum di masyarakat. Itu juga akan sangat berpengaruh terhadap tegak atau tidaknya hukum. Contoh, atau saya tanya kepada peserta di sini, kalau menjelang lampu merah ada lampu kuning, apa yang Anda lakukan? Menggas. Pertanyaan jujur, jawaban jujur maksud saya. Yang naik motor langsung, yang naik mobil langsung hijab, tahu-tahu lagi. Itu kan kaitan dengan budaya hukum. Coba kalau misalkan tetap melanggar seperti itu, banyak lagi nanti surat cinta datang ke rumah Anda dengan etilang sekarang. Jadi tolonglah, apalagi mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, tolong bedakan perilaku mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum dengan orang yang tidak pernah kuliah di fakultas hukum. Setidaknya Anda memberi contoh. Ya ketika menjalan lampu merah, lampu kuning, ya tolonglah jangan digas pelan-pelan gitu kan. Jangan kayak disesali setan menjalan lampu merah. Atau bahkan yang sering terjadi, sayang kanan belok ke kiri. Kadang mohon maaf banyak ibu-ibu yang seperti itu. Jadi jangan Anda itu kalau emak-emak nyetir jangan coba-coba di belakang. Nanti sayang kiri beloknya ke kanan. Atau bahkan enggak, saya langsung belok tiba-tiba. Hati-hati gitu. Jadi tolong ya, mungkin karena saya tidak tahu apakah ketika buat SIM-nya betul-betul atau sistem tembak. Di tempat kita ya seperti itu, faktor-faktor penegakan hukum tadi. Moralitas aparat penegak hukumnya tidak baik. Aturan bagus nih, sudah moralitasnya, tapi misalkan SIM-nya masih bisa ditembak, terus didukung oleh budaya hukum yang masih
sangat-sangat di bawah, ya hukum juga tidak akan bisa ditegakkan. Beda misalkan kalau Anda pernah ke Singapura, salah satu kota yang tertib di dunia ya Singapura. Jadi menjelang lampu merah dan kuning itu mobil itu sudah pelan-pelan mereka jalan, dan mereka akan mempersilahkan pejalan kaki di lampu merah. Sangat jauh sekali dengan di tempat kita. Bahkan ketika lampu merahnya sudah menjelang jalan itu kan sudah duluan, sudah jalan ketika lampu merah di sana sebelah sana stop, di sini sudah jalan duluan. Bahkan terkadang belok kiri ada aja tulisan belok kiri ikuti syarat lampu, tapi jadi terobos. Itu banyak kejadian tempat kita. Atau mobil sengaja di sebelah kiri, di belakang tet klakson gitu kan. Padahal ada tulisan belok kiri ikuti lampu, yang di belakang tidak paham. Tolonglah dari sekarang dirubah mindset pola pikir mengenai budaya hukum tadi. Oke, kembali ke jawaban tadi. Nah, bagaimana, apakah sudah sesuai atau tidak? Ini kan potret hukum di lapangan. Ada saja pengusaha yang membayar upah minimum itu membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, ada saja, bahkan banyak. Nah Pak, apakah itu dihukum menurut aturan? Ya harus dipidana sebenarnya. Tetapi ingat, ketika masa COVID-19 tadi, sekarang sudah selesai kan COVID-nya atau gimana? Ya. Nah, kemarin ingat ketika masa COVID-19 kemarin, beberapa daerah yang merupakan tujuan wisata di dalam negeri itu kasihan. Contoh misalkan apa? Bali. Bukan Bali Tunggal, Bali. Nah, Bali merupakan tujuan wisata tidak hanya lokal tetapi mancanegara, itu hancur lebur perekonomiannya ketika COVID-19 kemarin. Banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan, bahkan di PHK. Ada juga upahnya dibayar cuma 20% dari upah yang seharusnya dibayar. Sisanya katanya dibayar ketika selesai COVID. Selesai COVID kan nggak tahu kemarin itu kapan. Nah, ini kan tentu ini kan bertentangan. Tetapi ketika ada hal yang diduga, saya pikir ya kita tidak bisa saklek juga menerapkan aturan. Nah, beda dengan kondisi yang normal. Kalau sudah normal, tetap membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, ya pasti nanti sanksinya adalah pidana. Tetapi mengapa banyak terjadi pelanggaran tetapi tidak ditindak? Nah, itulah berkaitan dengan moralitas aparat penegak hukum seperti yang saya sampaikan di nomor 2 tadi. Ya, main mata atau mungkin dari tanya ke dinas, tapi Pak terbatas pengawas tenaga kerjanya. Maksud saya mencontohkan ini supaya bisa melihat hukum itu tidak hanya tataran aturan tetapi juga aturan di lapangannya, pelaksanaannya. Jadi ketika ditanya seperti ya masih ada terjadi pelanggaran, ada yang ditindak, ada yang tidak. Oke, itu ya jawaban dari Bapak mengenai masalah upah minimum tadi. Oke, yang di belakang silahkan, yang cowoknya silahkan. Yang di belakang. Banyaknya permasalahan dengan banyaknya permasalahan dalam ketenaga kerjaan mengenai pengupahan. Lalu mengapa seseorang masih bekerja di tempat tersebut apabila mendapatkan upah yang tidak sesuai dalam perjanjian serta standar yang telah ditentukan? Oke, sudah. Namanya siapa? Haji Ramadan dari semester 4. Panggilannya? Haji. Oke. Pertanyaan dari saudara Haji, katanya mengapa orang itu masih bekerja tetapi banyak terjadi pelanggaran, misalkan upahnya masih dibayar tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ingat, yang namanya seorang pekerja itu kan kedudukannya tidak seimbang dengan pengusaha. Pengusaha itu lebih kuat dibanding pekerja karena dia yang memerintah. Pekerja itu adalah yang diperintah. Jadi kedudukan sebenarnya antara kedua pihak ini tidak seimbang. Muncul hukum di dalamnya bagaimana agar tidak terjadi diskriminasi. Jadi banyak faktor mengapa orang itu cenderung menerima, tidak bisa teriak. Coba misalkan ketika Anda seharusnya dibayar 3 juta per bulan atau 3,1 sesuai upah minimum, ternyata dibayarnya cuma 2,9. Misalkan Anda teriak-teriak misalkan mau dibayar sesuai ketentuan upah minimum, posisi Anda sebagai pekerja di rumah, anak 5, istri hamil lagi,
Lakukanlah Anda, umur Anda sudah 45 misalkan. 40 ke atas itu sudah yang tidak terlalu produktif lagi ketika mencari dunia kerja. Orang akan melihat di usia biasanya. Untuk kecuali sektor-sektor tertentu yang memang skillnya dicari, bukan usianya, tetapi skill atau pengalaman yang dicari. Nah, berani tidak Anda teriak-teriak. Usaha kan simpel, kamu berhenti silahkan. Ini nah, stok yang masukkan lamaran setumpuk. Rekan-rekan pikirnya seperti itu soal pekerja. Beda kalau pekerja itu memiliki skill tertentu yang jarang dimiliki orang lain. Ini akan dengan sendirinya akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Contoh misalkan ada teman saya di Yogyakarta, beliau itu adalah seorang yang memiliki skill atau keahlian masalah pengeboran minyak, orang teknik, dan itulah maka tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Ketika mereka punya proyek dengan perusahaan asing ataupun perusahaan Indonesia, beliau itu dibayarnya 300 juta per bulan karena memiliki skill. Nah, yang maaf, yang teman-teman unskill ini kan pasti berpikirnya seperti tadi. Ketika saya teriak-teriak ingin tetap agar dibayar sesuai upah minimum, bagaimana nasib ketika saya nanti di PHK? Kan banyak yang dipertimbangkan, anak 5 mau ke 6, istri hamil, usia sudah 45, usia 45 ketika yang nanti mencari pekerjaan pada umumnya misalkan accounting, misalkan kan pengalaman kerja accounting. Nah, saya pikir banyak kan orang-orang lain di luar itu yang mungkin lebih muda, yang lebih bekerjanya lebih tinggi, motivasi kerjanya. Nah, jadi ya kalau Anda teriak ya silahkan, itu hak kan kalau memang tidak sesuai, tetapi akibatnya itu biasanya yang akan dipikirkan. Pengusaha simpel saja kan, kamu saya PHK itu kan, berapa saya bayar sesuai dengan perjanjian kerja. Apalagi sekarang perjanjian kerja itu kan perjanjian yang sifatnya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Coba tanya deh di sini yang cleaning service, security, pasti mereka penyediaan pekerjaannya melalui outsourcing, biasanya perusahaan penyedia jasa kerja, yang mana mereka itu adalah pekerja kontrak. Kontrak 1 tahun belum tentu tahun berikutnya diperpanjang lagi. Nasibnya hanya bergantung 12 bulan. Tidak tahu saya 12 bulan berikutnya bisa hidup atau tidak. Menyedihkan kan? Jadi itulah mengapa pekerja itu posisi yang lemah di hadapan pengusaha ketika mereka tidak memiliki skill yang memadai. Itu ya jawaban dari saya. Jadi kalau misalnya nanti bekerja, ya memang hak setiap kita protes, lapor kemana, itu hak kita. Tetapi juga hendaknya dipertimbangkan banyak hal untuk melakukan hal tersebut. Dulu ketika saya bekerja sebelum jadi dosen, saya itu pernah bekerja di bagian personalnya salah satu perusahaan kayu lapis. Jadi baru pertama bekerja itu saya masih ingat, saya kan bagian personalia, langsung disuruh menyampaikan surat PHK kepada pekerja. Ini tolong nanti kalau bisa Anda bekerja. Jadi ketika bekerja itu kita itu memang harus siap pakai, tidak ada alasan untuk belajar lagi. Saya disuruh Pak Saprodin tolong sampaikan PHK kepada si A. Saya tanya alasannya apa? Ya karena katanya pimpinan perusahaan sudah tidak setuju lagi dengan pekerja itu. Dicarilah dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan yang mana pasalnya pasal karet. Atas pertimbangan pengusaha seorang bisa di PHK, itu dulu kejamnya. Saya sampaikan, panggil langsung. Yang di PHK ini adalah pekerja lapangan, bagian mesin. Orangnya gede, besar, sesikotnya gondol, langsung panas-panas duduk di meja saya. Bagaimana kalau kita mental tidak siap? Tapi saya selalu menanamkan seperti ini, pentingnya berkomunikasi dengan orang. Ingat ya, komunikasi itu memegang peran yang sangat maha penting ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada orang. Jangan misalkan ketika Anda dengan temannya serius menyampaikan masalah kepada Anda pura-pura memperhatikan, padahal sambil pegang baca handphone. Betapa sakit hatinya teman Anda berbicara dengan Anda serius menyampaikan, oh ini Anda pura-pura mantap handphone. Jadi komunikasi itu memegang peranan penting. Saya selalu menyampaikan kepada pekerja di sana bahwa pertama, Pak, Bu, kita ini adalah sama-sama sebagai pekerja, sama nasibnya di sini. Dan saya hanya menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh pihak pimpinan perusahaan. Jadi saya hanya menyampaikan, bukan saya mengeksekusi.
Jadi pandai-pandailah berbicara. Karena salah-salah Anda tidak bisa berbicara. Para teman-teman dulu banyak bagian HRD yang ketika pulang ini jaga orang tengah jalan dipukuli bahkan dibunuh. Iya. Nah, itu nanti kalau misalnya Anda bekerja di bagian personalnya sebuah perusahaan, terkadang antara risiko kerja dengan salary atau upah yang dikasih mereka tidak sesuai. Kejam kan dunia kerja ini, lebih kejam daripada dunia kampus. Kalau dunia kampus tidak lulus, awalnya merepos, mengulang, tidak selesai skripsi, ada alasan masih dengan orang tua, bapaknya susah pak, padahal bapaknya tidak susah, masih banyak alasan. Tapi kalau masuk dalam dunia kerja itu betul-betul dunia real yang harus dihadapi. Oke, sudah ya jawaban dari bapak. Semoga puas. Bu moderator, kita sampai jam berapa kalau diingatkan? 11 ya. Satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti closing. Satu lagi, silahkan Bu depan. Kalau belum nanti silahkan ditanyakan di luar forum. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya demonstrasi dari Seseorang Fakultas Hukum. Membahas kasus yang kemarin sempat terangkat Pak 14 Januari 2023 kemarin tentang upah buruh asing dan upah buruh lokal yang sempat ricu di Morowali Sulawesi Tengah kemarin. Adapun yang dirasakan menjadi penyebab ketenagakerjaan seperti yang kita ketahui Pak, di kawasan-kawasan industri milik Cina itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PPN Cina besar berkali lipat lebih banyak upaya pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika tadi Bob yang menyebutkan bahwa pemimpin perusahaan dan pekerja ini kembali ke karyawan yang sama, pekerjaan yang sama, tapi gajinya yang berbeda, bahkan berkali-kali lipat. Belum lagi fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka orang asing, sementara kita merasa didiskriminasi di negara kita sendiri. Dan ada beberapa aturan, termasuk aturan ketenagakerjaan, boleh dibedakan dengan aturan yang ada pada umumnya berlaku di wilayah Indonesia, atau sengaja atau sehingga menimbulkan asumsi mungkin aturan itu sengaja diubah dari investor Cina untuk sebagai aturan pajak, aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% di Cina. Adapun yang menjadi pemicu kasus Inti pertanyaannya saya langsung. Inti pertanyaannya Pak, kenapa upah yang menjadi rahasia umum sekarang ini, upah pekerja asing lebih tinggi daripada pekerja orang lokal, dan fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan lebih memadai daripada kita yang di negara sendiri juga. Dan di mana pemerintah saat itu, kebijakan pemerintah yang menolak saat itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mengenai TKA, tenaga kerja asing. Intinya seperti ini, mengapa upah tenaga kerja asing lebih tinggi dari pekerja Indonesia? Saya tangkap seperti itu. Begini, masalah tenaga kerja asing, ada hal yang pertama yang harus dipahami, mengapa tenaga kerja asing itu dibutuhkan datang ke Indonesia. Jadi tidak semua jenis pekerjaan atau tidak semua tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia. Ada syarat-syarat tertentu sebenarnya. Jadi misalkan tujuan didatangkannya tenaga kerja asing itu adalah nanti adanya alih teknologi. Misalkan ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang mana orang Indonesia masih belum terlalu banyak memiliki keahlian tersebut, maka didatangkanlah tenaga kerja asing. Diharapkan kedepannya nanti akan terjadi ya perpindahan atau menularkan keahliannya kepada pekerja Indonesia. Contoh pemain bola itu tenaga kerja asing lah. Iya kan? Pemain bola itu simpel, tidak usah jauh-jauh kita ya orang-orang yang di pabrik dan sebagainya. Yang sering nonton di TV saja. Pemain bola itu kan yang dari impor, pemain asing bukan naturalisasi lah, itu namanya tenaga kerja asing. Karena mereka bekerja di Indonesia, visanya adalah visa bekerja, bukan berkunjung, dan mereka diikat dengan perjanjian kerja dengan si pemberi kerja.
yakni pemilik klub biasanya. Misalkan Barito Putra, ada beberapa pemain asing dan mereka itu adalah kategorinya tenaga kerja asing. Nah, secara umum kan sebenarnya skill main bola itu ingin ditularkan kepada pemain-pemain lokal. Mengapa direkrut oleh tenaga kerja asing tadi? Salah satunya itu, tapi terkadang ya untuk lebih semaraknya liga juga agar sponsor datang, dan juga memang sebenarnya skill itu bisa menular kepada pemain-pemain lokal. Tapi terkadang banyak pemain asing yang tidak sesuai standar juga. Nah, kembali ke tenaga kerja asing yang tadi terjadi di Marwali dan sebagainya. Nah, jadi alasan dasar ini sebenarnya adalah mengapa tenaga kerja asing dibutuhkan agar terjadi perpindahan teknologi, dan juga mengapa tenaga kerja asing dibayar lebih tinggi dibanding tenaga kerja kita. Nah, karena mereka didatangkan untuk jenis pekerjaan yang belum dikuasai oleh orang-orang Indonesia, makanya seperti itulah mereka dibayar lebih tinggi dibanding pekerja lokal. Karena apa? Tidak semua pekerja lokal memiliki kemampuan untuk jenis pekerjaan itu. Biasanya seperti ini, pekerja lokal itu bekerja, tetapi mereka hanya sebagai pendamping orang asing tadi. Jadi orang asing itu bekerja wajib mendampingi juga oleh pekerja lokal. Karena apa? Agar terjadi proses peralihan teknologi atau kemampuan. Nah, nanti lama-lama ketika orang Indonesia sudah memiliki keahlian tersebut, tentu mereka tidak akan dibutuhkan lagi tenaga kerja asing. Contoh tenaga kerja asing yang banyak dipakai adalah sekarang pembangunan kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung. Nah, kemarin Jakarta Bandung kan, mengapa katanya banyak orang-orang Cina gitu. Karena seperti ini, investor datang ke Indonesia itu tanpa syarat kan, saya bilang tadi. Kita aja misalkan datang sugih, jadi investor ke Dubai misalkan, pasti kita kan nanti saya bawa ya pekerja orang Banjar 20 ke sana, syarat supaya saya boleh memasuk investasi di sini. Tentu negara itu kan akan menerima. Nah, sama seperti itu teman-teman dari Tiongkok juga, investor itu pasti mereka akan membawa pekerjanya ke Indonesia. Ya, selain untuk Indonesia peralihan teknologi dan kemampuan tadi, ya ini juga membahas sebagai salah satu syarat mereka datang ke Indonesia. Contoh kemarin ketika pengerjaan kereta cepat Jakarta Bandung itu kan banyak pekerja-pekerja dari Tiongkok yang bekerja di sana. Nah, nanti mungkin kedepannya ada pekerjaan proyek-proyek lain misalkan, ya tentu alih teknologi sudah terjadi, maka orang-orang Indonesia bisa bekerja dengan sendirinya. Tetapi ingatlah ketika pekerja-pekerja kita itu dibanding pekerja luar negeri itu memang terkadang berbeda dari masalah kualitas kaitan dengan hasil pekerja, tetapi yang paling utama itu terkait dengan masalah disiplin. Kalau orang luar itu ya jam kerja masuk langsung. Nah, kalau tempat kita terkadang ingin upah tinggi tapi kinerjanya di bawah. Pengolahan, bagi orang Banjar biasanya, maaf lah tidak semua orang Banjar. Saya di perusahaan kayak lapis itu kenapa banyak 80% maaf saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Katanya orang Banjar ini kenapa ditanggung sedikit menempelin. Itu kebiasaan kan, habit sudah. Misalkan salah kebiasaan kan, ditakur, ini ada kayak gini, saya kayak gini, oh langsung omongan pandangan langsung. Itu yang kurang baik. Terkadang ingin menuntut upah tinggi tapi kinerjanya tidak sesuai. Beda dengan orang-orang misalnya apalagi orang Jepang ya, mereka itu ya habis money itu betul memang dilaksanakan, bukan hanya semboyan seperti kita. Tidak usah sih jauh-jauh dari saya mau menanyakan kepada mahasiswa di sini, kalau kuliah jam 8 masuk jam berapa? Oke, semuanya seperti itu? Saya tidak yakin. Banyak dosen sudah menjawab depan, ketok pintu. Ini bukan online ya, kuliah di sini. Kalau online itu satu alasan terlambatnya jaringan, baik. Padahal baru saya jaringan, dosen menjelaskan online, Zoom, via Zoom, handphone kita disapu kabulahan. Nah, sambil berjalan dalam kuliah, Pak dosen nanti masuk dalam sapu. Atau bahkan ketika dosen mewajibkan kamera on cam, rusak rusak kamera lu, padahal sudah berapa jangan guling. Ini kan pengalaman yang online banget, hati lah.
yang kemarin mengaku saku dosen, suara dosen di saku kelelahan. Nah, kita itu disiplin yang masih kurang. Kuliah saja banyak terlambat. Saya tanya jam 8 masuk, jam berapa dari rumah? Jam 8, rumahnya di mana? Kalau 10 tidak masuk akal kan? Kalau rumahnya di pinggir pagar Uniska, oke lah, tidak masalah. Ini di kilometer 10 sampai juga. Oh, nah itulah saya harap Anda lebih disiplin lagi, mumpung masih jadi mahasiswa, bukan sebagai seorang sarjana. Karena menyesal pada saat mahasiswa masih bisa diperbaiki, tapi ketika sudah menyesal nanti saat menjalankan sarjana akan sangat-sangat susah. Jadi pasti seperti lebih berat menyandang gelar sebagai seorang sarjana dibanding menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa. Karena nanti pulang kampung ditanya, oh, seorang sarjana hukum kan, langsung KTP berubah SH, bahkan di mana-mana langsung kan kebanggaan. Padahal sebenarnya di KTP pada sebagai gelar tidak bisa harus. Dan di tempat kita saja adalah keagamaan utama haji. Untung sering 3 kali haji bukan H/3 atau 2 kali haji kuadrat seperti itu kan. Jadi itu tolong diperhatikan nanti bagaimana kedepannya supaya nanti siap dalam dunia kerja. Baik, saya kira itu dulu ya dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Sabudin Yasa. Dan tepuk tangan dulu buat beliau. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaan yang berkualitas kepada teman-teman. Saya akan merangkum ya terkait dengan tema dinamika perkembangan hukum ketenagakerjaan mengenai pengupahan di Indonesia, bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengalami perubahan tentang pengupahan terkait kebijakan pengupahan, upah minimum, formasi upah minimum, upah bagi UKM dan Dewan Pengupahan. Dan itu terkait hal tersebut, MK juga mengeluarkan putusan MK nomor 91 tahun 2020 karena dianggap adanya kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang terkait dalam Cipta Kerja, dan juga adanya terkait dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP tahun nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan juga Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum pada tahun 2023. Jadi teman-teman, cukup kompleks ya terkait dengan upah ataupun tentang hukum ketenagakerjaan, dan saya harap mahasiswa saya khususnya bisa menangkap apa yang telah disampaikan ya. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan sudah datang di kampus kami Fakultas Hukum Uniska. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih juga untuk teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya kita bersama. Hadirin dipersilakan untuk maju ke depan. Ayo.